Selamat datang di Aftersound Review. Kali ini gue bakal ngadain ayam showdown untuk 4 ayam yang lagi hype di harga sekitar 200 ribuan. Yaitu KZ ZSN Pro, CCA 4, Moondrop Spaceship, dan juga Sony MH755. Sebenarnya Sony MH755 ini harganya di bawah 100 ribu, tapi kalau yang recap version seperti gue ini, itu biasa harganya 150 sampai 200 ribuan. Oke, jadi gini aturan mainnya. Gue bakal pakai AIFA XDAC sebagai source. Lalu gue kasih genre lagu ini. Dan dari genre tersebut, mana sih dari 4 ini yang paling cocok? Dan gue akan kasih tahu alasannya kenapa. Sebelum gue mulai, gue akan kasih tahu dulu, gue udah pernah review 4-4 ini. Kalau kalian mau lihat reviewnya satu-satu, silahkan lihat di deskripsi. Oke, untuk genre yang pertama langsung aja. Genre pop. Juara untuk genre pop adalah Moondrop Spaceship. Karena genre pop itu membutuhkan bass yang fun. Dan juga upper mid dan treble yang tidak terlalu nyerang. Jadi dia butuh suara yang cukup smooth tapi tetap fun gitu. Tetap ada energi di upper midnya itu, tapi bassnya tetap fun. Nah, dibanding semuanya, ini yang paling bisa kasih kualitas lagu itu. Kalau di ZSN Pro dan CCAC 4, gue ngerasa vokalnya terlalu tipis dan kadang cempreng dan juga terlalu tajam, jadi rada terlalu V-shape gitu. Sementara di Spaceship ini gue masih lebih bisa ngerasa nikmatin vokalnya yang maju. Kalau di MH755 vokalnya paling maju, tapi bass sama treble-nya berasa hilang. Jadi itulah kenapa Moondrop Spaceship jadi yang pemenang untuk genre pertama. Genre kedua adalah genre powerful vokal, di mana yang menang lagi-lagi Moondrop Spaceship. Kenapa? Simpelnya dari 4-4-nya powerful vokal ini seperti Celine Dion, Andrea Bocelli, Mariah Carey, itu semuanya pasti butuh vokal yang nggak tipis. Dia butuh vokal yang powernya ada, yang bulat. Dan dari 4-4-nya ini vokal paling tebel ya di Spaceship ini. Yang lainnya berasa lebih tipis. Kalau untuk bass sebenarnya lu nggak bakal terlalu peduli untuk powerful vokal ini sih. Di vokal yang paling bulat, vokal yang paling powerful, ya menurut Spaceship ini di 4-4-nya. Kemudian genre selanjutnya yaitu vokal jazz. Nah, berbeda dari yang tadi ya, yang menang sekarang adalah MH755. Kenapa? Di vokal jazz gue cuman cukup butuh vokal yang smooth, airy, lepas, lalu instrumen-instrumennya juga bukan instrumen yang berat-berat. Kebanyakan cuman kayak cello, paling trompet dikit, lalu ada violin, sama drum. Itu gue ngerasa di sini udah cukup natural, dan gue nggak terlalu butuh bass yang gede-gede. Yang penting vokalnya aja smooth, airy, lepas. Kalau dibanding si Spaceship lebih berasa berat, suaranya di sini lebih airy, lebih smooth. Gue dengerin Diana Krall sama Olivia Ong, itu lebih kayak apa ya, lebih mendayu-dayu di sini, lebih smooth di sini dan lebih airy, dan itu yang gue cari gitu dari vokal jazz. Sementara untuk vokal dari CCAC 4 maupun ZSN Pro terlalu tipis dan rada cempreng kesannya. Jadi gue nggak terlalu recommended untuk vokal jazz. Kemudian untuk orkestra, nah ini biasa genre yang cukup sulit ya. Dan yang ternyata menang adalah KZ ZSN Pro. Simpelnya karena buat gue dia paling bisa kasih kesan megah. Kenapa? Dia punya bass yang paling gebuk di bawah itu. Dan juga dia punya treble yang paling extend. Dimana gue selalu butuh treble extend itu untuk dengerin suara-suara seperti biola. Dan di genre orkestra ini banyak sekali yang menggunakan biola. Jadi simply karena itu ZSN Pro yang menang. CCAC 4 berasa nanggung ekstensi treble-nya walaupun lebih smooth. Lalu MH755 treble-nya itu ya cukup lumayan tapi nggak terlalu fokus dan nggak terlalu gigit. Kemudian di Moondrop Spaceship itu berasa terlalu warm. Sebenarnya kalau gue jujur aja, kalau gue dengerin orkestra, gue suka yang separasi dan soundstage sama imagingnya bagus. Tapi berhubung ini cuma harga 200 ribuan, 4-4-nya itu nggak ada terlalu bisa ngasih separasi soundstage atau imaging yang memuaskan.
Tapi untuk dynamic range-nya dan juga ekstensinya, ZSN Pro ini paling bisa ngasih sensasi treble yang paling extend. Karena itu dia yang menang. Kemudian ke genre selanjutnya itu genre rock. Nah, genre rock ini sebenarnya gue dengerin terus di antara berdua ini karena sebenarnya buat gue dua-duanya cocok untuk genre rock. CCA-CA4 ataupun ZSN Pro. Kenapa? Karena gue dengerin rock, gue biasanya dengerin di IM itu yang rada punya power di upper mid dan treble. Jadi karena gue butuh rasa garangnya itu kan ya. Kalau misalnya gue dengerin rock gitu, gue butuh gitar yang garang, vokalnya tuh lepas, berasa kesan kasar-kasarnya itu tapi powerful, itu gue butuhin itu. Dan CCA-CA4 dan ZSN Pro dua-duanya mampu memberikan hal itu. Cuman yang bikin beda, gue cuma ngerasa si ZSN Pro ini kadang masih terlalu metalik, jadi vokalnya itu tiba-tiba bisa ngepick si balance jadi rada kacau lah. Kalau di CCA-CA4 itu gue nggak lebih sedikit berasa si pick-picknya itu atau si balance-nya itu. Jadi gue masih berasa gue lebih bisa nikmatin vokal rock di CCA C4 walaupun nggak se-extend si ZSN Pro, cuman lebih berasa lebih terkontrol aja frekuensinya. Sementara di Moondrop Spaceship ini berasa terlalu smooth, jadi terlalu roll off ya di bagian treble-nya itu, jadi gue nggak ngerasa garang gitarnya di situ. Dan juga sama aja di MH75 ini berasa terlalu smooth, nggak berasa garangnya suara ataupun garangnya suara mid ataupun garangnya suara treble-nya. Jadi yang menang adalah CCA C4. Kemudian untuk genre akustik. Nah, genre akustik ini kembali yang menang adalah Moondrop Spaceship. Simply ketika gue dengerin lagu-lagu akustik, gue butuh beda sama rock ya. Kalau rock itu gue butuh gitar yang garang rasanya. Kalau di akustik enggak. Gitar akustik aja kan suaranya beda jauh sama gitar rock ya. Butuh itu organik, nyantai, smooth, rada tebel dikit. Dan gue dapetin itu semua di Moondrop Spaceship. ZSN Pro ataupun CCA C4 buat gue itu berasa apa ya, terlalu tipis jadinya si gitarnya itu, jadi gitar akustik jadi nggak organik gitu, nggak terlalu yang gue pengen, nggak terlalu nyantai lah, terlalu agresif di sini gitu. Kemudian di MH75 ini sebenarnya enak juga sih, dia nyantai smooth tapi dia nggak terlalu tebel. Jadi karena alasan itu gue lebih butuh yang rada tebel vokalnya dan akustik gitarnya, serta juga biasa kan akustik itu pakai kahun ya untuk bassnya juga. Itu gue lebih berasa gebukannya, naturalnya, warmnya itu di si Moondrop Spaceship ini. Selanjutnya kita beralih ke genre EDM. Ini juga genre yang lagi populer nih. Yang menang adalah KZ-ZSN Pro. Simply karena dia ngasih bass paling energik dan juga treble paling energik. Loh, kok treble juga? Ya kalau buat gua itu EDM itu butuh bass dan butuh treble. Kenapa butuh EDM? Kenapa butuh treble? Karena gua dengerin EDM itu kan namanya juga electronic dance music ya, itu nggak cuma bass melulu coy. Buat gue juga dengerin synthesizer-nya itu juga bikin exciting. Jadi gue butuh yang V-shape dan juga fun. Dan gue ngerasa si ZSN Pro ini bisa ngasih hal begitu. Nah kalau tapi CCA C4 juga not bad kok. Jadi tinggal preferensi aja ya. Ini lebih V-shape daripada ini. Suaranya CCA C4 itu. Maksudnya bassnya lebih gebuk, treble-nya juga lebih exciting, lebih ngecering gitu. Di sini itu treble sama bassnya berasa rada dikecilin tapi tetap V-shape-nya masih berasa. Nah tergantung ya, cuma kalau gue sendiri gue lebih prefer si ZSN Pro ini. Kemudian kita ke genre selanjutnya. Genre selanjutnya itu anisong atau soundtrack anime. Dimana di dalamnya juga banyak lagu-lagu J-rock ataupun J-pop. Dan yang menang adalah tentu si Spaceship ini, sesuai dengan boxnya ya yang emang gambar anime banget. Si Moondrop Spaceship ini juga suaranya cocok buat lagu anime. Dimana lagu anime itu gue butuh vokal yang maju, yang powerful, tapi nggak sibilance gitu. Juga bass yang gebuk biar dia berasa exciting. Kalau misalnya lu dengerin openingnya Bleach, Naruto, atau apapun lah itu anime-anime gitu kan openingnya seru gitu ya. Gue dengerin kayak Kimetsu no Yaiba, Gurenge-nya Lisa. Itu gue merasa di sini paling cocok karena simply dia bassnya masih ada, lalu upper mid-nya juga ada, dia bisa vokalnya itu powerful tapi nggak sibilance.
Lalu kemudian kalau di yang lain, di kayak ZSN Pro ataupun si CCAC4, ini buat gue vokalnya tuh berasa terlalu ngepick. Jadi kayak Lisa itu kan sering teriak-teriak di lagunya dan itu ngerasa powerful. Di duanya ini jujur aja gue nggak terlalu bisa denger sih. Karena kuping gue sakit. Rada terlalu cempreng ya sayangnya di situ. Padahal bassnya lebih gede di sini. Tapi vokalnya vokalnya gue lebih suka di sini. Nah kalau di MH755 ini berasa terlalu apa ya, bassnya tuh nggak ada, jadi nggak seru gitu. Ya, padahal vokalnya cukup enak di sini, tapi bassnya nggak ada gitu, jadi ya nggak seru. Kemudian ke genre K-pop. Nah genre K-pop ini yang menang kembali lagi Moondrop Spaceship. Karena buat gue genre K-pop ini yang dibutuhin tuh mirip seperti si Anisong ya. Karena genre K-pop itu lagu-lagu bukan tipe-tipe lagu yang butuh fokus di vokal doang, enggak. Tapi dia vokal berasa energik gitu. Gue dengan lagu kayak Blackpink atau BTS itu kan energik semua ya suaranya tuh. Tapi rada ke arah tipis gitu. Vokalnya bukan vokal tebel yang gimana-gimana. Tapi dia energik dan jangan sampai sibilance gitu. Kalau nggak udah nggak enak lah. Dan ada beberapa kan di tengah-tengah, apalagi Blackpink itu banyak banget di tengah-tengah itu dia ada EDM sessionnya biasanya setelah ref gitu kan. Dan itu di sini bassnya masih ngerasa gebuk. Tapi jujur kalau denger EDM sessionnya doang ya tetap lebih enak sih ZSN Pro. Tapi kalau secara keseluruhan termasuk vokal juga, karena kan vokal macam Ayu atau Taeyeon itu kan juga termasuk K-pop. Itu dari semuanya gue paling cocok di Moondrop Spaceship ini. Kesimpulannya, dari empat-empatnya gue ketemu Moondrop Spaceship ini paling cocok di banyak genre. Karena dia bisa kasih vokal yang cukup oke, bisa kerasa maju, powerful, tapi nggak sibilance. Dan juga bassnya itu gebuk. Kelemahannya cuma satu, yaitu treble-nya yang kurang extend memang. Lalu kemudian di ZSN Pro dan CCA-CA4 itu sebenarnya suara sound profile-nya cukup mirip karena dua-duanya V-shape. Dan cuma gue ngerasa ini masih ZSN Pro tuh masih lebih exciting gitu, lebih fun di atas dan di bawah. Di treble lebih garang, di bassnya lebih gebuk juga. Nah CCA-CA4 ini kayak ZSN Pro yang udah dikalemin dikit. Tetap fun, bahkan tadi yang gue bilang ya, buat rock, gue di ZSN Pro nih kadang sibilin-sibilinnya tuh bikin vokalnya tuh nggak jelas. Nah di sini V-shape-nya tetap ada, fun-nya tetap ada, tapi vokalnya lebih jelas karena nggak sesibilan si ZSN Pro. Kemudian MH755 ini benar-benar spesialis karena dia rasanya cuma vokal doang. Bassnya nggak terlalu ada, treble-nya juga ya biasa aja sih aksensinya, cuma berasa kayak ngawang-ngawang gitu. Tapi untuk vokalnya ini spesialis banget. Dia benar-benar bisa ngasih suara yang airy, lepas, tapi tetap smooth. Jadi kalau gue dengerin vokal doang, gue tetap pilih ini. Ini nggak pusing, suaranya tuh benar-benar nggak pusing. Kadang-kadang lu bisa pusing sama bass yang terlalu gebuk ataupun treble yang terlalu ngecering. Ini tuh kayak obatnya lah. Ini nggak bikin pusing gitu, anti fatigue. Jadi gitu aja perbandingan antara 4IM 200 ribuan ini. Thank you udah nonton, semoga lu suka dan bermanfaat informasi yang gue kasih dari video ini. Thank you, jangan lupa klik like dan subscribe. Bye-bye.